Ada film baru suka dikritik-kritik ngakunya kritikus film, ternyata buzzer PH lain. Kayak nggak pernah nongkrong. Makanya tongkrongin aja. Nah kita hari ini ada di Tori bro, karena Lip ini sebenarnya spesial nih. Yes. Kan kita season 1 kita ke Taman Dharma Wangsa. Betul. Karena memang dulu tongkrongan gue di situ. Yes. Sekarang masih lah sesekali. Tapi gue kalau kayak abis open mic atau nongkrong sore kayak gini pasti gue ke Tori Bro ini. Tori Bro ini. Tori Bro Fatmawati gitu. Alasan lu pindah dari Taman Dharma Wangsa segala macam ke Tori Bro kenapa? Ya ini kan lu lihat nih. Nyaman, banyak kartu-kartu third order gitu, yang punya senior gitu, minuman juga enak-enak. Nah, bagian punya senior itu adalah alasan utama kita nongkrong di sini. Ini punya senior. Nggak, gue nongkrong dulu di sini baru gue tahu ini punya senior gitu. Iya. Stand up. Nah ini adalah minuman khas dari Tori Bro nih. Asik, apa? Le Million, ini nggak ada alkoholnya. Ini kayak melon-melon. Jadi kayak untuk yang pengen nongkrong, nggak pengen kena alkohol kan, ya wibu nggak harus mabok gitu. Minuman lo aja udah kayak makanan anak Jaksel banget, Le Million, ya kan? Le Million. Makanan anak Jaksel sekarang ini, Le Million, Lemonilo. Wah. Lemonilo Ya, sekarang ya. kan. Itu. Wes ngevepot sekarang. Enak banget nih Fum nih, gila. Anjir. Arigato Fum. Arigat, dia mau berangkat ke Fuji. Tapi gimana masih suka galau sama Thor? Lip, nih kita membahas tentang orang-orang yang star syndrome di tongkrongan. Kenapa lu tiba-tiba bahas star syndrome? Aneh banget. Karena itu kerap terjadi loh. Kayak misalnya dulu pas paling simpel dari SMA masuk kampus bagus, wah langsung kayaknya paling edukasi banget gitu orangnya. Iya, terus yang tiba-tiba dari SMA lu sering ikut lomba nyanyi, terus masuk idol. Biasanya tuh kalau udah masuk idol tuh suka tuh dia bikin bikin-video nyanyi di kelas dulu gitu. Oh iya, kayak si paling penyanyi banget. Captionnya thank you support system, yang gitu-gitu ya kan. Ada dah biasanya. Ada gitu, ada ya. Ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kita nggak berdua doang bahas star syndrome. Serius? Ini udah ada orang yang dia kayaknya lebih mengerti mungkin soal hal-hal kayak gini, begitu. Lu yakin? Karena setahu gue juga, ini temen lu kan? Ini temen gua. Temen lu ini dia dari kecil udah jadi star ya. Udah jadi star dan nggak sindrom ya. Dan gue juga kenal dia udah lumayan lama sebenarnya. serius. 6 menit kira-kira lah. Gue tuh udah lumayan. Kok bisa sahabatan cuma pas telepon? Gimana sih? Kamu gimana sih, Das? Panggil. Langsung kita panggil. Inilah dia, Tisa Biani. Yes. Halo. Silakan. Masuk ke tengah. Udah lama nih di sini nih. Iya, sudah lama kita di sini. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Gila, Tisa Biani. Ini adalah aktris layar lebar. Aktris Gue nonton tuh yang KKN di Desa Cutari tuh keren banget. Bukan. Siapa yang jadi penarinya Cutarinya? Soalnya dia narinya di insert biasanya. KKN di depak penari. Sini gue mau lewat. Karena kalau KKN di Desa Penari yang jadi setannya. Nah, tapi untuk Tisa nih. Maaf ya Tisa ya, bentar ya. Sini maju. Itu lagi apa? Ditotok? Itu harus dipahat dulu ya setiap syuting. Kalau nggak suka kelewatan dia kalau ngomong. Nah, Tisa nih, kita langsung aja nih Tis nih. Oke. Temen yang star syndrome tuh kayak gimana di tongkrongan? Temennya star syndrome tuh biasanya ketika orang yang terlalu punya ambisi sih, terus mendapatkan ambisinya dia itu, misalnya kayak gue pengen banget nih jadi artis, terus bisa terwujud dalam waktu sesingkat itu. Oh, berarti yang sukses cepet ya? Suksesnya cepet, Yang instan. rata-rata misalnya konten creator tuh kan banyak. Jadi TikToker mana yang menurut Tisa star syndrome? Enggak. Apa? Enggak. Siapa? Bukan ke situ arahnya. Enggak ke situ arahnya. Ya, pokoknya konten creator tuh yang tiba-tiba viral terus tiba-tiba jadi kayak sombong aja gitu. Tapi Tisa sukses sejak kapan? Sukses sejak Sukses muda tuh bikin orang cenderung star syndrome gak sih kalau sukses muda gitu? tergantung sih, tergantung pergaulan. Kalau diri lo misalnya dapat pergaulan yang suka ngingetin ke arah kebaikan gitu, kayak misalnya gue salah nih, lo tuh kayaknya kemarin ngomongnya salah deh, lo kayaknya kemarin salah sikap segala macam, itu bisa mudah untuk tidak terkena star syndrome sih. Tapi kan bahayanya kalau orangnya lagi star syndrome kan begitu dia ngomongin sama circle-nya, nggak dengerin. Rasanya malah, lu emang tahu apa soal skena gua? Iya, lu nggak tahu industri hiburan, entertainment. Tapi semua orang wajib sih merasakan star syndrome. Oh, wajib merasakan star syndrome. Kenapa? Ini menarik nih. Ini insight yang berbeda nih. Wajib merasakan star syndrome karena menurutku ya kayak ada fase-fase yang dimana dia tuh harus ngerti
kapan harus turunnya, kapan harus naiknya supaya nggak kaget aja sih gitu. Nanti kan dia pas turun juga, oh ternyata sombong tuh kayak gini ya. Dan ini fun fact nih, Tisa mungkin nggak tahu juga. Makasih Terima Mbak. kasih ya. Star syndrome pernah nggak? Gak usah ditanya mbaknya. Tadi naruhnya Moon syndrome. sombong amat. Tadi naruhnya. Makasih ya. Ini minuman terbaik gua. Elah. Makasih ya. Biasa aja ya, Biasa biasa. aja. Gua tahu lu kerja Ini es mesin. jeruk ya? Bukan. Enggak, ini Le Million namanya. Apa tuh lemon? Dia kayak ada lemon-lemonnya, Ada jahenya gitu nggak sih? ada jahe-jahenya tipis juga. Jadi anget-anget gitu. Apa tadi? Apa? Ketika supaya dia pas turun dia tahu sombong tuh begini. Sombong tuh gini, terus ketika turun tuh gini. Jadi punya fase yang beda-beda lah di dalam hidupnya. Ini fun fact nih, karena Tisa juga nggak tahu Daus. Gue tuh pernah ngalamin star syndrome dulu, karena gue stand up dari kecil. Ya karena lu suksesnya cepet kan. Bukan. Karena dari kecil gue temen sama Dul Jailani. Iya. Tisa nggak tahu. Gue temen kecilnya Dul. Kamu siapa? Kiki Cowboy Junior? Bukan. Beda. Mungkin. Kenapa? Dia lagi. Kok enggak RL? Cadel. RL. Masih kecil. Iya, jadi dulu gue temen sama Dul kecil. sama Dul dulu. Nongkrong di Area 51 gue dulu sama Dul kerjaan Oh, di iya, iya. PIM. Bener-bener. Makan-makan di Kansuk dulu nggak di PIM. Kan Itu suka tongkrongan supir gua, yang di kantin bawah. supir, es gentong mami, tau nggak lu? Oh. Iya nggak? Lu pernah nggak nongkrong di Kansuk? 2000 dulu, 2000. Es gentong gede banget, Segini, Pak. bener-bener Tapi aku tahu sumpah. sih, apa namanya? Area 51. Area 51 gua dulu. Beda kalau ada 51 yang di atas, Kansup tuh yang di bawah kan. Iya, jadi gue supir. kadang kalau itu ya di atas, ntar nongkrongnya di bawah. Jadi gue datang tatang tenteng gue dulu kayak gitu ke Nah, PIM. lo kenal dulu di mana? Di dulu kan SDD BM, gue harapan ibu. Dulu kan sering beririsan lah dulu. Oh, iya. Jadi kayak dulu main-main sama backdoor lu, skena musiknya kurang dia Tisa. Backdoor tahu grunge kan? Iya. Dul Cobain kan? Dul Cobain. Apa? Kakak sekolah apa harapan ibu? Harapan ibu aku. Sampai sekarang ibunya masih berharap nggak? Nah, dia. Ibunya udah berharap tapi sama suami barunya. Nggak ikutan. Terakhir kontak apa nama Dul? Terakhir kontak waktu itu sama Dul, waktu mau ada dewa-dewa konser gitu. Oh. Jis kalau nggak salah ya, kita ngobrol-ngobrol telepon sama temen gue soal tiket gitu loh. Pas Once masih gondrong, maksud gue masih Nah, berarti gue juga baru tahu nih Tisa Iya, nih, bahwa aku juga Alip baru tahu. temen gue ternyata kenal. Nah, jadi Iya, alhamdulillah. spesial nih untuk Tongkrongin aja episode ini. Tai Kita lah. akan loudspeaker nelpon Dul Nggak usah. untuk nanya. Nggak usah. Apakah dia inget gak sama Alif? Nggak usah. Ternyata Nggak kayak, usah. oh inget aku, gak asik anaknya. Siapa tahu kan itu. Nggak usah, udah. Cukup info gue temen kecil aja. Sama dulu main bola gue sama Dul sering. Karena Dul kiper, gue kiper juga. Iya, Jadi, benar. Dul tim gue kipernya 2. Enggak lah. Enggak, dia tahu banget tentang Tahu SDBM Dul. dia tuh orangnya kayak gimana sih? Jangan terlalu cepat bagian itu. Gue tahu sahabat-sahabat kecilnya dulu semua gue, insya Allah lah. Benar. Nah, balik lagi ke Star Syndrome. Itu tadi menarik tuh. Star Syndrome ternyata ada manfaatnya juga sih. Ada dong. Untuk kita tahu bahwa kita ini sombong apa enggak gitu. Iya, Tapi ada nggak satu contoh cerita teman Star Syndrome? Kalau tadi kita bahas, biasanya kalau masa SMA nih, yang masuk PTN tuh Star Syndrome tuh. Atau sebelum jauh ke teman, kita masing-masing pernah ngerasain Star Syndrome nggak? Pernah Star Syndrome apa enggak? Dari Tisa Tapi dulu. kadang kalau kita ngerasain sikap tuh kadang nggak sadar nggak sih? Oh, gitu ya? Tapi Tunggu orang yang menyadarkan. Tapi pernah nggak ada momen kayak, anjir kayaknya gue barusan Star Syndrome tuh gitu. Gue ada nggak ya? Gue termasuk pernah ngerasain kayak gue Star Syndrome. Lu kayak gimana? Kayak gimana Kayak tuh? waktu gue dulu habis masuk suci Allah suci 3, gue tuh kayak balik ke rumah terus bilang ke bokap gue kayak, kayaknya udah waktunya aku homeschooling deh. Asik. Gitu. Kenapa emang sekolah biasa tuh kenapa? Iya, kayak takutnya besok ada callingan lagi dari Kompas. Asik. Di calling pasti unru. Iya. Ternyata dia yang homeschooling. Gue cuma berharap, beneran harapan ibu sekolah gue. Lu pernah nggak di Star Syndrome? Momen-momen Star Syndrome apa ya? Lu dulu tis, gue masih mikir nih, apa Kalau ya Star Syndrome ya? gue sih, kalau yang gue ngerasa ya, pas misalnya kadang kalau gue tuh berharap sesuatu di lokasi syuting tapi nggak sesuai harapan, kayak misalnya gue tuh pengennya di tag jam segini, taunya harus nunggu 5 scene lagi gitu, harus nunggu 5 scene lagi, jadi kayak menunggu lah gitu. Terus abis itu misalnya gue ada acara nih, terus gue mau izin terus nggak dikasih izin, nah tuh jiwa-jiwa emosinya bergejolak tuh, wah gimana sih gue tuh ada acara gini-gini. Kadang tuh ada momen kayak gitu Ada dan momen itu. gue ngerasa aduh kayak gue agak sombong di sisi itu, iya, iya. tapi menurut gue bisa sih dikontrol kalau misalnya ada yang ngingetin. Terus kalau seiring berjalannya waktu pasti bisa lah. Ya gue juga Dikurangin. mirip gue waktu itu kan apa TikTok Rewind syuting tuh TikTok Rewind gue diajakin sama Iben kan. Nah, Za datang jam 11.
gue kosongin sampai malam tuh karena gue pikir pasti peran gue di TikTok depan banyak orang gue FYP Lu, mulu. FYP. Pada waktu itu apalagi kan. Jaksa politikus. Iya, temen gue ajak nongkrong soalnya kayak, Zah ini, oh nggak bisa bro, gue TikTok rewind nih. Iya, kalau mau kita nongkrong, tongkrongan aja gue rewind ya kan. Iya gitu. Ulang aja topik tongkrongan Kalau lu. TikToker nggak, kalau nggak gue nggak dulu gitu. Bilang. Taunya Pas datang, di tag jam berapa? udahlah satu scene doang nih, udah gitu gue kayak cameo di belakang jauh banget. Kalau pakai HP paling gue segini doang nih. Abis satu scene gue pikir gue siap-siap buat scene lainnya kayak, thank you Zah ya. Asli untung lu bisa datang hari ini. Udah tetep gue satu scene doang, semenjak itu udah gue unfollow Iben sampai sekarang. Enggak Ben, enggak masih follow. Masih Ya banyak sih kisah-kisah star syndrome orang. Iya. Banyak ya. Nah biasanya kita mau nyari orang star syndrome tuh gampang. Siapa tuh? Coba lu datang ke gala premier deh. Oh, Lu iya, akan iya, lihat iya, banyak-banyak iya. orang-orang yang star syndrome, siapa yang main film, siapa yang dandannya lebih heboh. Pernah nggak ngalamin kayak gitu di gala premier? Ah, ada. Ini- Sekarang tuh apa maksudnya gimana? Ini gue overdress nih Enggak, kayaknya nih. ngeliat orang kayak, ini orang kayak, sih lu. kenapa lu star banget sih kayak gitu. Kayaknya banyak sih sekarang. Banyak banget sih gitu yang lebih star daripada si orang yang primernya gitu. Cuman kan sudah tidak bisa dipungkiri lagi Iya. memang gala premier itu seperti itu gitu. Jadi Oh, ya itu udah. kejadian di gala premier film apa? Film KKN di desa. Oh. Enggak, bukan. Oh, Setiap emang primer anjing tuh kayak Fajar gitu. Nugra bangsat lu. Tahu lah Fajar. Anjing kayak Tapi gitu. Kalau dia Fajar mangkes, Nugra kalau dia itu mangkes. dia tuh sederhana loh. Bos, Fajar Sederhana. Nugra tuh adalah komik dengan attitude nomor 1 menurut gua dan anak-anak ya. Bogor. Wah, dia gila Dia sih. pas premier gitu udah dandan apa namanya? Bagus lah gitu. Dia tuh kayak udah santai pakai batik, terus kayak dengan rambutnya Biasa dia aja, klimis. iya. Terus yang gue suka dari Fajar Nugra adalah dia setiap ketemu orang tuh nggak pernah nggak nunduk, pasti nunduk. Selalu nunduk. Manggil bang, manggil pak gitu Iya, kayak. padahal dia yang senior ya. Dia yang senior. Padahal juga mungkin batik tuh oke lah buat premier kan. Tapi kadang dia batik tapi bawahnya kayak formal gitu, celana bahan sama pantofel. Gue bilang kayak, Mas formal amat, saya pegawai 21 gitu. Oh, Lu bisa nggak komunikasi yang benar? Kalau dia ke situ bawa popcorn gak usah lu sapa. Emang dress code ternyata. Lu lihat dulu tangannya, bau Javati nggak? Kalau bau Javati berarti orang bioskop. Popcorn yang karamel ya, popcorn yang Iya, karamel. nggak, yang mix lebih enak. Itu deh. Nggak bisa nggak kita ke topik popcorn nggak? Star syndrome lagi. Syndrome dulu. Cara mencegah sekarang, Tis. Gimana supaya, atau bukan cara mencegah buat kita ya, kalau temen star syndrome, gimana ngingetin itu? Kan nggak mungkin Iya. kita bilang kayak, Sebagai dia tuh aktris star syndrome, gitu senior. nggak mungkin. Amin. Kalau gue sih diemin aja. Biarin aja. Diemin Ya kalau aja. temen deket gimana? Pasti kita peduli dong, ya kan? Kalau iya satu peduli, tapi kalau gue tuh kayak gue tuh nggak pernah mau ngasih tauin sebelum dia butuh gue gitu. Sebelum dia nanya lu nggak akan gitu. ngomong. Pokoknya gitu gue ya. senyamannya dia, apalagi kan dia misalnya teman kita juga udah dewasa, udah ngerti mana yang benar mana yang salah. Jadi biarkan dia berkelana dulu nih, mau ke arah mana sih sebenarnya gitu. Baru kalau misalnya dia datang terus bahas tentang sikapnya dia mungkin yang berubah, baru gue akan nge-adjust itu Baru lo semua. Gue nggak nyangka Tisa ini orang Iko banget anjir. Equal. Iko. Iko apa? Wise sekali. Dia sangat wise sekali terhadap semua masalah yang ada di hidup ini. Dia sangat wise. Jokes yang gitu-gitu aja bos. Iya baru episode berapa ini belum belum tahu tembus apa. Gak usah politik-politik, Iya. nyerang-nyerang PH lain. Gak usah. Itu siapa sih? Ini rambut merah apa mendukung partai tertentu? Woi, woi, Kita nggak tahu. Mau 2024 ini. emang kata gue di sini ada tato banteng ya? Lu mau gitu kan? Mau yang kayak gitu kan? Jangan lah. Ini lagi orang kesini kita mau ini. Merah nggak itu doang sebenarnya. Ya emang gak boleh ada tato banteng. Nggak, kan. Ada orang gue punya temen si tato banteng si Takeshi. Iya, benar. Ke situ maksud gue. Ke situ. Tadi gue mau netral sih, merah nih, kuning nih. Wah, biru. kalau mau netral mah di sini ada ini. Nah, kalau kuning tahun zaman dulu biasanya. Udah, jangan Maksudnya gitu. trennya tren rambut Tren, pirang iya, tuh. iya, Ya. benar, Tapi merah nggak harus ke partai itu. Tapi suka dengerin Niji Tisa sehari-hari. Maksudnya selera musik kan. Star Syndrome ini film tentang apa Tisa? Gue ada satu scene di Star Syndrome nggak tahu Iya, dipakai- oh Zara Putin dipakai main nggak satu tuh, apa? scene. Pertama kali gue masuk layar lebar berkat Kang Soleh Solihun. Minimal nama lu masuk ke IMDb. IMDb. IMDb ada Ozarang Putih, Star Syndrome, Iya, film lumayan gitu. kan, gitu. Lumayan walaupun Iya, satu bener. scene tapi nggak tahu kan dialog lu tayang apa enggak. Karena lu juga satu scene bertiga kan. Bertiga sama teman gue. Iya. Ada scene apa sih itu tuh? Pokoknya, ini spoiler nggak kalau gue ceritain? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Scene lu biar orang tuh nyari, Oh. biar orang tertarik. Oh, ada Pokoknya Ozarang intinya Putih. hint aja. Hint. Intinya pokoknya gue sebagai komedian yang ngerosting seseorang. Itu gue nulis dulu, jadi kayak job stand up waktu itu gue Emang ngerasain bener nulis. sih. Gue nulis materi dulu itu. Sebenarnya Kang Soleh tuh orangnya lumayan cukup detail. Karena kan gue juga di sini kan ceritanya jadi musisi, Iya. main band gitu. Jadi Vokalis. vokalis megang gitar juga. Nah, kita mainnya bener-bener live.
Tapi lu sebelumnya emang Emang ini? alhamdulillah udah bisa gitu. Jadi tapi kalau misalnya gue salah chord atau segala macam dia tuh tahu. Kang Soleh tuh tahu. Iya, suruh dia gue jurnalis ngulang. musik bertahun-tahun di Suruh gue Rolling ngulang Stones kayak kan. misalnya Peka dia. ulang itu kuncinya salah gitu karena mau di cover kan gitu. Serius sampai sedetail itu Kang Sampai Soleh. sedetail itu. Dia pas jadi jurnalis juga jeli Lip, kayak kalau band-band rilis album gitu-gitu dia bisa nyari Iya. celah-celahnya di Yang mana. fales, yang Itu yang bikin deg-degan sih karena Ngobrol mainnya sama live. siapa gitu. Jadi Tessa sendiri di film ini berperan sebagai siapa? Sosoknya seperti apa? Berperan sebagai Ana, jadi gue tuh sebenarnya salah satu musisi di Star Syndrome ini gitu. Gue punya abang Gilang Dirga, Kak Gilang Dirga. Dia jadi kita nih dua bersaudara yang ibaratnya punya kesukaan di dunia musik lah gitu. Oke, Tapi kakak. dengan sifat yang beda-beda. Si Gilang Dirga juga punya band sendiri, Punya adiknya band juga sendiri. punya band sendiri Iya, dan gitu. kalau Kak Gilang tuh lebih ke ekstrovert gitu. Dia tuh punya ambisi yang kenceng banget buat industri. Nah, sampai dia mengalami sisi star-nya itu, star syndrome-nya itu. Gilang Dirga. Karena dari teaser gue ngeliat juga, lu nonton teaser belum? Udah. Itu dari di Kesombongan. kayak lu nggak bisa kalau nggak ada gue yang gitu-gitu. Iya. Nah itu biasanya orang-orang star syndrome tuh ya kalimat-kalimat tuh keluar dari mulut-mulut kayak Kayak dia ngerasa bandnya sukses karena dia doang. Apa Iya. tuh karena dia doang. Nah, sedangkan si adiknya ini juga bergelut lah di dunia musik gitu, tapi dia tuh punya sifat yang lebih santai gitu. Karena dan malahan lebih ibaratnya lebih viral adiknya lah gitu. Oh, lebih viral dibanding yang adiknya. sudah yang kena star syndrome. Oh berarti adiknya ini lebih terkenal daripada abangnya. Iya. Wah gue kurang relate tuh. Kalau abangnya terkenal tapi zaman dulu. Iya. Oza Rangkuti. iya. Saya tahu Ovi Rangkuti ya. Dia adiknya. Nggak tahu juga ya. Emang nggak terkenal. Tahu. Ovi Tuh, Rangkuti. tahu kan? Tahu kan? Tahu. Tahu dia. Tukang parfum. Pengusaha parfum. Iya tukang parfum kan Iya bener nggak? sebenarnya iya sih tukang parfum. Oh, adiknya Kauza. Abangnya? Abang saya gitu. Abangnya. Jadi- Pokoknya ya gue nih baru verified H+2 tahun dari dia verified lah bisa dibilang Iya. gitu. Jadi Oza Rangkuti pernah tuh nyampe rumah salim sama Anya Geraldine. Iya. Gak usah diungkit Nggak gitu. pernah. Udah. Gak usah diungkit sedikit. Nah tapi Gak ikut-ikutan. Itu masalah keluarga sih. masalah keluarga. Nah, sedangkan Randy Danista itu berperan sebagai pianis yang ditinggalkan vokalisnya untuk nyapres di sini. Itu real life, sorry maksudnya. Itu real life. Maaf, nggak kalau di. Untuk kalau dapat peran itu mah dia buset, FFP kepegang. Oh, ada satu dialog yang sarkasme sih. Nah, Nonton aja lah. satir nih. Tapi nggak tahu sarkasme tentang apa loh. Iya nggak tahu Nggak tahu. gitu. Iya. Itu bisa kita perkirakan lah. Ada kemana ya? Tisa tuh kayak ada di pinggir jurang bertiga nih. Terus tangan dia di belakang gua sama Oza kayak, ayo sini, lu yang lompat jangan Aman, gua. aman. Aman kok, jurang itu aman kok. Lu aja yang lompat berdua. Tisa tuh kayak gitu, nggak apa-apa sih. Apa menurut lu Tis yang paling menarik dari film Star Syndrome ini kalau lu sebagai orang luar nih, sebagai yang menyaksikan? Salah satunya banyak cameo itu gitu. Jadi memang di sini tuh malah pemain-pemainnya tuh lumayan jarang cukup apa ya ngambil alisin lah. Rata-rata justru cameo-cameo yang banyak banget cameonya sampai mungkin Kang Soleh bingung kali nulis namanya tuh saking banyaknya. Terus di sini tuh bener-bener ngupas banget gitu tentang musik gitu. Jadi kan biasanya kita tahu film musikal sekedar nyanyi terus gaya dengan fashionnya Oh, segala berarti ini macam. film musikal juga ya? Iya. Oh. Musikal apa tapi ada tanpa- genrenya apa? Komedi? Komedi drama tapi membahas musik aja sih gitu ceritanya kayak misalnya anak band tuh gimana sih aslinya. Anjir. Terus kalau misalnya lagunya gak laku tuh gimana sih prosesnya. Rasanya gimana sih? Iya. Gitu. Cocok berarti ini buat lu yang masih baru-baru hidup di skena-skena indie, baru punya band. Ya, yang baru beli tote bag Arctic Monkey 2 minggu. Saat nanti untuk nonton. ya kan, Tinder. Cameo-nya bisa di-spill sedikit-sedikit siapa aja? Bisa ya. Soalnya gua pernah main film itu cameo, waktu itu banyak banget cameo-nya. Iya. Salah satunya Titu. Cameo lagi. Itu juga bukan. Itu bukan Titu ya? Bukan Titu. Cameo Kalau- lagi. Kalau Gua terusin The aja. Sister. Iya, kamu. Itu Oh, The Sister. Kamu Dia Titu. ketahuan bohong. Baru Titu. Sorry. Itu ada kan malu-malu dong kamu ketahuan bohong. Iya, malu. Itu lagu tentang Rafael Alun kalau nggak salah ketahuan bohong. Di persidangan gitu ada Titu malu-malu dong gitu. Samping hakim nih. Iya. Kebayang. Gua kebayang. Terus Rafael kayak, enggak ketahuan orang dicepuin gitu dia. Capek dosa, jangan politik mulu. Iya, jangan. Ini Tisa udah makin mundur aja nih. Jangan. Politik mulu. Nah, berarti itu ya Tis ya dari Star Syndrome ini. Iya ada cameo banyak. Mau disebutin nggak? Boleh. Boleh deh. Ada Randy Danista, terus Oh dia jadi cameo bukan jadi cast dia. Cameo oh ya juga- di cast Dia cast kan? Cast cameo-nya tuh bocoran dikit aja ya. Ada Thomas
Alva Edison. Enggak, itu udah lama banget itu. Anjing, Thomas Alva Edison masuk-masuk. Rido Jadi Hafiz. lampu. Siapa lagi? Rido Hafiz. Rido Hafiz. Oh, Slang. Oh. Iya kan? Rido Hafiz. Iya, iya Iya, benar. kita- Kok lu nge-like sih? Iya, Lu kan iya, itu kan genre musik lu, grunge, rock. Lu kan menciptakan itu. Image lu dengan dulu kan lagunya Kode Line segala macam. Kode lain? Kok kode lain? Nah, salah lagi. Meleset Kode lagi lain beda kan. kan? All I want itu Oh kan. salah. Oh, Apa ya dia pernah cover iya, tuh berdua iya. main gitar dong tatapan dulu main bass. Nirvana. Nirvana. Nirvana ini apa Saraswati. Enggak, soalnya tuh aku tuh terlalu fokus sama obrolan. Iya, terlalu larut dia tadi tuh. Mungkin aku Ih, gue bisa denger di IG, denger langsung. Bener suaranya di sini loh. Rido Hafiz main di sini. Rido Hafiz main, terus Thomas Gigi ya. Thomas Thomas, Ramdhan. Samot. Kang Samot. Terus pokoknya semua musisi banyak banget di sini. Ada satu guest yang mungkin kalian bilang, kok dia gitu. Wah, musisi. Yang berhubungan dengan aku. Pasti Sega Antares nih gue rasa nih. Agak Antares kan edisional. Edisional doang. Edisional. Ritme Dewa kalau gitu. Anjir ada Pokoknya yang Zafir. berhubungan dengan aku. Ada Zafir Ramdan anjir gua. Musisi juga bro dia. Musisi. Baru masuk laki-laki bro. Musisi. Iya. Ini musisi bro, keren bro. Tanggal 8 Juni di bioskop seluruh Iya. Indonesia ya, Star Syndrome. Stasi dong terbaik. Kalau begitu terima kasih banyak. Thank you ya. Terima Kita kasih Biani banyak. sudah mau main ke sini. Terima kasih main-main Semoga lagi ke- filmnya menembus. Kalau kemarin mungkin pencapaian itu 10 juta. Ini Yoi. 5 juta. 10 juta, 10 juta. 50 juta rupiah. Orang-orang akan- penonton. 50 juta penonton akan menghadiri bioskop karena cast-nya juga terbaik. Ada Gilang Dirga, Ada Gilang Dirga, ada Zabiane, Toro Sudiro. Ada siapa lagi itu? Ada Tante Ginting. Oh Iya ada tuh, Tata Ginting. Ginting. Terus ada Kezia. Ya ada kan, Kezia. terus banyak kamera hebat dan juga disaudari sama Kam Soleh Solihun yang Yoi. sudah pasti sangat detail soal perfilman di Indonesia gitu. Thank you, Tisa Biani. Silakan Thank you ya, Kak. ke sebelah sana, bawa lemilonnya jangan lupa. Kita mau ada ngomongin dari belakang dulu. Oke. Oke, Bye. oke. Zabiani. Nih, Tis, bawa. Thank you. Emang kalau orang Star Syndrome gitu ya? Apa? Gua udah geser ke kanan, dia keluarnya di kiri. Dia tuh bukan Star Syndrome, memang dia pengen Oh, dia kesana nggak tahu aja. outframe, nggak tahu outframe. Nggak tahu, Bo. Sorry, Tahu dia. Tahu ya. Hah? Mana? Tis, botol tuh aja. Lagi. Lu mau closing? Ya. Kenapa nggak lu negor sendiri? Woi, kenapa nggak lu negor sendiri harus gua sama Oza? Harus langsung kayak, bocor itu gimana sih? Iya. Itu nggak apa-apa, santai. Kenapa attitude-nya harus di gua sama Oza jadinya? Menarik sekali ya insight-insight dari Insight. orang-orang layar lebar, skena layar lebar ya. Iya, dan ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kayaknya kalau lu mau jadi sesuatu lu juga mesti ingat dulunya lu siapa gitu ya. Iya. Dan ternyata nggak semua orang yang ngecat rambut merah tuh ala Yono Bakri gitu. Ternyata di orang yang tepat tuh bisa. Di orang yang tepat tuh bisa. Kenapa ada orang lu bandingin sama Musang? Kalau Yono Bakri udah masuknya itu Iya. primata dia, jangan disamain namanya gitu. Tapi dia tadi naik wuling burrito juga di bawah nggak? Enggak. Iya. Dia mah nama wuling aja kalau artis mah enggak ditambah-tambahin nama-nama artis. Nggak ada masalah. Wuling Guritno, Brio Dewanto enggak perlu. Nggak. Udah mobil artis mah mobil artis aja. Mobil aja. Dan tentunya seperti biasa kita sudah masuk ke segmen Review tentang lu skip satu segmen kan? validasi tadi. Iya, nggak apa-apa. Ini kita kan namanya nongkrong kan pasti Iya, namanya juga ada lupa ya. tipis. Nanti bisa kita tarik lagi sebentar. Iya, bisa. Kita akan masuk ke Nah. segmen di mana kita akan mereview tempat nongkrongan kita yang sudah pasti tempat terbaik di muka bumi ini adalah Sorry, Sorry Bro. Bro. Kita akan mereview yang pertama Coba dari lu kenyamanan. Gua karena sering kesini gua takutnya agak subjektif nih. Gua agak begini sama Tori Bro. Suka DM nama Instagramnya Tori Bro. Gua. Serius. Iya. Lu sedekat itu. Akrab gua. Karena ya sih gue sekarang kalau nyari ojek mana-mana udah pasti lu ada di sini sih. Iya. Dan- orang kemarin gua nge-email bagus netral. Kok Tolong lagu lu yang sorry ganti Tori, gua bilang gitu. Wow. Terus saking gua cintanya sama Tori Bro gitu. Wow, aku belum nemu, bentar ya. Aku juga udah WhatsApp kemarin produser Extravaganza. Iya. Kalau Tora Sudiro udah ganti Tori Sudiro, gue bilang. Nah, iya. Kalau emang dia jadwalnya penuh, gue bilang nggak usah di inilah. Lah, lu kemarin lu pikir gua sampai malam di daerah Jakarta Barat ngapain? Apa? Trisakti gue tambahin huruf. Oh, tengahnya gue. Tori Sakti. Gitu. Saking gue, itulah saya langsung bilangin gue sama Tori. Iya, gue juga dulu kalau nonton film gue keras sakti gue jadi Tori Sakti juga biar sama kayak lu. Jadi Tori Sakti. Udah mulai dulu. Iya, biarin aja lu susah soalnya nolonginnya. Kenyamanan. Dari segi kenyamanan, Kenyamanan. buat gue tempat ini sangat nyaman karena nggak biasanya ada bar yang jual minuman, Iya. jual ini tuh masuk
Bahkan alkohol. Sebenarnya teknik ini restoran, barnya tuh yang Tori Bar di seberang sebenarnya. Iya, yang Kan suka resto. ada teman-teman karaoke segala Iya, macam. Nah, ah. jadi lu bisa punya option kalau lu mau ngecil-ngecil santai, lu bisa pilih Tori Bro. Tapi kalau lu mau Yang sambil karaoke, nyanyi-nyanyi. nyanyi, Lu bisa ke Tori Bar. Iya. Karena menarik nih banyak kartu-kartunya gitu, Lip. Kayak buat main-main kayak drinking games atau kayak truth order asik. gitu-gitu. Main-main anak Jaksel udah semua di sini ya. Yoi. Truth order ya kan. Karena kalau anak Jaksel curhat aja harus ada kartu dulu tuh. Iya, Langsung ketahan, betul. introvert kan. Susah. Apalagi kalimat, lu akan di Tori Bro akan sering dengar kalimat-kalimat kalau ada bocah mau main truth order terus mereka akan bilang, tapi di meja ini aja ya. Iya. Jangan sampai keluar meja lain gitu. Baru di Twitter juga. Iya. Nah gitu tuh biasanya tuh. Di sini bisa ada kartu-kartu seperti itu. Banyak poster-poster anime. Jadi ya buat kan? gua kenyamanan di sini 9. 9 ya, gua juga 9. 9 ya, karena kita dan ini hidden gem. Ini agak hidden gem sebenarnya. Hidden gem, gak semua orang tahu bahwa orang fokusnya kan ke Tori Bar. Iya. Dia nggak ngebawa ada Tori Bro gitu. Dia nggak ngebawa, dia akan ke barnya. Dan dari segi makanan, minuman. Nah, makanan juga dia tuh eksperimental. Dia ada kayak rawon tapi ramen gitu-gitu dia. Wah, anjir. Soto tapi udon gitu. Terus kayak nasi goreng itu namanya apa grade sayamen atau apa gitu. Oh itu yang nasi goreng sama mie gitu nasi ya? goreng sama mie gitu. Keren, grade keren. Dari sayamen. minumannya favorit lu ini? Jadi kalau dari segi makanan dan minuman berapa lu? Makanan gue juga 9 karena tadi yang yang gohan itu nasi goreng tadi itu enak, yang rawon juga, dan minumannya juga ini yang non alkoholik enak, yang alkoholiknya juga enak juga. Kalau gue di sini favoritnya yakitorinya. Yakitorinya ya. Yakitori itu dia tetap ada ya. sate-satean gitu, dan buat gue ngingetin gue sama yakitori yang dulu kan sering ada viral tuh satpang pinggir jalan, tau gak sih? Iya, Opai-opai iya. gitu. Nah itu versi superiornya dan worth it buat gue di sini. Dan minumannya favorit gue ini Just Juice. Hah? Cuma namanya Just Juice. Namanya Just Juice? Just Juice, jadi dia ada bubble-bubble gitu. Oh, Keren sekali di situ. Iya, iya. Dan di sini juga orang-orang yang datang juga kalau gue perhatiin masih orang ya Jaksel dan ya BSD atau PIK gitu-gitu pasarnya kayak. Ini kayaknya info Tori Bro belum sampai Jaktim nih. Gak pernah gue liat ranking market di depan. Gak pernah. Gue juga gak pernah masuk Tori Bor dihalangin sama motor VR, gak pernah. Iya, makanya males orang gue ngajak teman gue anak Jaktim ke sini kan. Lepas sepatu di depan sana. Gue bilang enggak Buset, usah. kata gua, anjing. Ini restoran gitu. Masalahnya ketemu bartendernya saling tangan anjing. Iya, Izin dulu ngapain, segala anjing. macam. Gue kemarin bawa apos ke sini. Iya. Mesen semangka goblok. Iya. Tolol banget kata gua. Enggak ada pos. Bos lu kata ini jembatan BKT Iya, anjing. makanya males BKT, banget. BKT siapa? KT siapa kata gua. Iya, makanya. Buset. Toilet Gitu. dari segi kenyamanan kita kan biasa. Nah, akses Gitu. toilet juga gampang ke ujung. Akses jajan juga gampang, di depan banyak warung segala macam. Dan di sini juga jual rokok ya. Jadi lu kalau nongkrong sampai malam rokok lu habis, lu jangan ketakutan karena di Tori Bro juga ngejual rokok. Jual dia? Jual. Yakin lah, lu udah nanya. Tadi juara kretek. Nggak serius. Gue sering beli rokok. Tadi gue juga beli rokok di sini. Gitu. Oke, lokasi kita kasih tau nggak? Lokasi kita tahu Tori Bro itu ada 2 tempat. Iya. Ada yang di Blok M dan juga di Fatmawati. Tapi favorit kita yang di Fatmawati. Sama yang di Kuningan juga ada kan? Di Kuningan ya ada Tori Kaizoku namanya. Yoi, gue pernah ada acara stand up juga di situ. waktu itu. Betul. Dan kalau lu semua mau acara-acara karaoke, acara-acara menarik, silakan follow aja di IG-nya, Instagramnya, nanti kita Iya. taruh nih di bawah sini. Dan bulan Juli nanti mereka ada acara namanya Disosor. Yoi. Disco. Nah, disco sore-sore. Sore-sore. Gitu. Asik. Nah, berarti ini juga jangan lupa untuk komen di bawah. Kira-kira kita enaknya ke tongkrongan mana lagi? Betul. Apakah ada tempat-tempat cozy Tori Bro lagi yang harus kita samperin? Apakah ada tempat-tempat Jaksel yang bisa kita ajak chill-chill bersama dengan para influencer lainnya? Iya, iya. Asal jangan Jaktim ya, karena bawa kamera ke flyover sih gue masih agak takut ya. Maksudnya Kayak anjing. datang-datang bawa Sony, pulang-pulang tinggal Instax gitu. Iya, Gimana elah. gitu? Masalahnya orang Jaktim kalau pakai Instax itu kamera Polaroid itu masih jepret pak dinginin dulu. Iya. Padahal kan gak harus dikepak-kepak Iya. dulu ya. Udah tinggalin aja gitu kan. Malah dia nyebut Instax juga bukan Instax. Apaan? Instax gitu. Ya, elah gitu. dipisah. Dipisah. Dia juga kalau bikin story bilangnya masih snapgram. Oke, itu adalah review kita dengan Tori Bro. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan episode ini. Terima kasih banyak Tori Bro yang sudah menyediakan tempat. Asli. Kisah Biani sudah memainkan konten kita. Dan buat lu semua, yang kalau ada orang promo film di konten orang lain terus komen lu, seharusnya aktor ini aja yang main. Kayak kurang nongkrong. Makanya, Tongkrongin tongkrongin aja. aja.